Nah, itulah tadi ada 3 poin terpenting dalam sebuah presentasi itu sendiri. Tadi yang pertama itu ada persiapan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Semoga kalian baik-baik saja. Sama seperti aku, alhamdulillah baik-baik saja. Masih dalam keadaan berpuasa juga ya. Oh ya, hari ini aku akan menjelaskan materi kepada kalian agar kalian bisa mempelajarinya juga ya. Tapi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Mentari Zuhratul Hikami dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa. Hari ini aku akan memberikan sebuah presentasi yang berjudul Memberikan Presentasi. Itu judul besarnya ya. Kalian catat ya, catat. Yang pertama ada poinnya yaitu dari judul besar tadi itu memberikan sebuah presentasi. Di sini ada beberapa poin-poin ya, poin-poin terpenting agar teman-teman bisa menjalankan presentasinya dengan sangat bagus dan bisa dipahami 100% oleh para audiensnya sendiri. Hanya persiapan. Dalam sebuah presentasi, kita perlu mempersiapkan segala hal sesuatu agar presentasi kita berjalan dengan lancar dan audiens juga bisa memahami apa yang kita sampaikan kepadanya. Lalu tujuannya itu agar kita mendapatkan timbal balik dari mereka yang mendengarkan presentasi kita. Dan juga tujuannya itu kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, di sini juga ada namanya struktur. Dalam struktur ini kita juga harus pahami ya dalam sebelum kita melaksanakan presentasi itu. Di dalam sebuah struktur ini ada namanya sebuah pemberian salam atau pendahuluan. Lalu setelah pendahuluan baru kita menyampaikan apa yang ingin kita jelaskan atau inti dari presentasi kita dan juga menutup dengan salam. Kita membuka dengan salam, kita juga menutupnya dengan salam. Nah, terus yang ketiga itu penonton. Sangat penting penonton dalam sebuah presentasi. Karena kenapa? Kalau tidak ada penonton, maka kita tidak presentasi namanya. Malahan kita mungkin berpuisi, berhayal gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kehadiran penonton di dalam sebuah presentasi itu sangat penting ya teman-teman sekalian. Karena kalau tidak ada penonton, maka kita tidak presentasi namanya. Kita mungkin berpuisi, berhayal gitu ya. Dalam sebuah presentasi itu kita menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan kepada semua orang agar semua orang itu bisa memahaminya. Jadi penonton itu juga lebih penting. Dan juga penonton itu tujuannya juga bisa menyanggah apa yang kita presentasikan ketika presentasi kita belum sempurna ya teman-teman. Jadi kita saling membantu gitu ya, saling membantu untuk saling mengetahui atau saling memahami apa isi presentasi itu sendiri. Dan selanjutnya itu membatasi kondisi. Di sini tuh membatasi kondisi adalah mengetahui masalah apa yang harus dibatasi. Jadi di sini tuh dibatasi waktunya, dibatasi penontonnya, dan juga dibatasi waktu dalam presentasi itu sendiri. Jadi kondisi ini juga perlu ya teman-teman sekalian, karena kita nggak mungkin presentasi itu full 24 jam, nggak mungkin kan, kondisinya itu sangat nggak lumrah sekali ya. Nanti bisa-bisa audiensnya pada tidur semua nanti kalau kita berpresentasi 24 jam. Nah juga ada juga nanti waktu-waktu yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah selanjutnya kita beranjak ke poin keduanya. Jadi poin keduanya di sini adalah presentasi. Jadi presentasi itu kita harus memberikan sebuah argumen atau sebuah wawasan kepada semua orang di dalam sebuah presentasi. Tapi dalam presentasi itu juga penampilan juga hal yang penting diperhatikan oleh semua orang. Sebelum kita melakukan presentasi, kita lihat dulu nih bagaimana penampilan kita, apakah sudah rapi kah, atau
gaya jilbab kita merong-merong kah gitu, atau mungkin gaya rambut seorang cowok itu berantakan kah gitu. Jadi itu harus penting ya teman-teman, karena penampilan itu sebagai penilaian utama bagi audiens yang menilai kita. Lalu selanjutnya juga kita harus mempresentasikan sebuah argumen yang penting dan bisa dipahami dengan jelas. Meskipun singkat presentasi kita, tapi membuat audiens itu memahaminya, itu sudah 100% sukses kita dalam melaksanakan sebuah presentasi itu sendiri. Lalu selanjutnya kita harus mempertahankan struktur kita. Struktur yang sebelumnya saya udah menjelaskan tadi, yang tadinya di dalamnya itu yang hal terpenting teman-teman ketahui itu isi atau inti dari materi presentasi kita sendiri. Dalam presentasi itu memang harus penting ya yang namanya inti dari apa yang semuanya kita presentasikan, atau mungkin kita merangkum semuanya agar audiens kita memahaminya. Dan tidak akan mungkin kalau mereka semuanya pada mengerti, mungkin tidak mungkin ada pertanyaan dalam sebuah presentasi. Tapi itu kunci dalam keberhasilan presentasi itu sendiri. Jadi teman-teman harus mengetahuinya ya. Nah, di sini poin ketiga atau poin terakhirnya adalah tanya jawab. Nah, di sini tuh kita harus berusaha agar mendapatkan relasi dari audiens kita, agar ada timbal baliknya saling tanya menjawab dan ada sanggahan dari audiens itu sendiri. Karena sangat penting ya teman-teman kalau yang namanya sebuah tanya jawab ini, karena kalau tidak ada tanya jawab ketika audiensnya tidak mengerti, maka tidak akan mengerti juga selanjutnya gitu apa yang kita presentasikan. Jangan pernah malu ya kalau dalam sebuah presentasi itu kita menanyakan sesuatu, karena bertanya itu lebih penting daripada kita tidak menanya. Karena kita nanti mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Jadi harus penting juga teman-teman catat ya, menanya dalam sebuah hal yang sangat kita tidak ketahui. Nah, itulah tadi ada 3 poin terpenting dalam sebuah presentasi itu sendiri. Tadi yang pertama itu ada persiapan, dan yang kedua itu adalah presentasi, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Itu poin terpenting dalam sebuah presentasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dicontohkan ketika berpresentasi di depan banyak orang. Lalu, saya ingin menyampaikan sebuah hal kepada kita semua, bahwa kesehatan itu lebih penting, dan jagalah kebersihan dan tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.